Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pengantar manajemen yang terdiri yang beranggotakan satu Dewi Murni dengan NIM 23053008 sebagai presentator kedua, Noval Kurnia dengan NIM 23053085 sebagai presentator ketiga, dan dengan NIM 23053023. Di sini kami akan menjelaskan tentang tim. Manajer dalam organisasi kontemporer tidak hanya menangani operasional dan administrasi, tetapi mereka juga memainkan peran penting sebagai pemimpin. Kinerja, motivasi, dan pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh elemen penting manajemen yang dikenal sebagai kepemimpinan. Seorang manajer harus dapat memimpin timnya dengan baik, memberikan motivasi kepada karyawannya, dan mengarahkan mereka untuk menuju tujuan mereka. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nanda Chanisa Putri. Kepada Nanda, disilakan. Definisi motivasi. Dalam buku Purwanto tahun 1996 halaman 71 mengatakan bahwa motivasi adalah pendorongan, maksudnya usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Duncan dalam bukunya Organizational Behavior Purwanto tahun 1996 halaman 72 mengemukakan bahwa motivasi berarti sikap usaha yang disadari untuk mempengaruhi seseorang agar meningkatkan kemampuan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen motivasi adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan, mendorong, dan mendorong karyawannya agar mereka ingin dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Ini termasuk memahami kebutuhan, keinginan, dan aspirasi setiap pekerja dan menerapkan berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. B. Teori pendahuluan tentang motivasi. Abraham Maslow menciptakan teori hierarki kebutuhan pada tahun 1943. Maslow mengusulkan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri atau pencapaian potensi penuh. Orang harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu. Selanjutnya, Frederick Herbert menciptakan teori dua faktor pada akhir 1950-an yang membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau higienis. Faktor motivator terkait dengan pekerjaan itu sendiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepuasan kerja seperti memenuhi tanggung jawab dan mencapai target. Selain itu, David MC Sliland mengembangkan teori kebutuhan pada 1960-an yang berfokus pada 3 kebutuhan motivasional utama: kebutuhan akan pencapaian atau keinginan untuk mengatasi tantangan dan meraih keberhasilan, kebutuhan akan
afiliasi, atau keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang baik, dan kebutuhan akan kekuasaan atau keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Menurut MC Silen, individu memiliki kombinasi kebutuhan ini dalam proporsi yang berbeda dan pemahaman tentang kebutuhan dominan seseorang dapat membantu manajer dalam memotivasi mereka secara lebih efektif. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dewi Murni. Kepada Dewi Murni, disilakan. C. Kontemporer dengan motivasi. Motivasi merupakan topik yang kompleks dan telah dipelajari oleh para psikolog selama bertahun-tahun. Seiring perkembangan pemahaman kita tentang cara kerja pikiran manusia, teori-teori baru tentang motivasi terus bermunculan. Berikut adalah beberapa teori motivasi kontemporer yang paling penting. Yang pertama, teori kebutuhan MC Silen. Yang kedua, teori R.G. Alderfer. Yang ketiga, teori evaluasi kognitif. Yang keempat, teori evaluasi kognitif. Yang kelima, teori penguat. Yang keenam, teori keadilan. Yang ketujuh, teori harapan. D. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau proses mempengaruhi dan memandu individu atau kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks manajerial, kepemimpinan melibatkan upaya seorang manajer atau pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang membangun visi, menciptakan strategi, dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan tim bekerja secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan serta aspirasi bawahan mereka, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, serta memberikan arahan yang jelas. Kepemimpinan yang baik juga mencakup kemampuan beradaptasi dengan perubahan, mengelola konflik, dan membuat keputusan tepat dalam situasi kompleks dan dinamis. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Noval. Pendekatan dalam studi kepemimpinan. Studi kepemimpinan melibatkan pengamatan, analisis, dan pemahaman terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi praktek kepemimpinan di berbagai konteks. Pendekatan dalam studi kepemimpinan mencakup berbagai kerangka konseptual dan metodologi yang digunakan untuk mengeksplorasi sifat, fungsi, dan dampak kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang berbagai pendekatan dalam studi kepemimpinan. 1. Pendekatan pertama adalah pendekatan sejarah. 2. Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ketiga adalah pendekatan psikologis. 4 adalah pendekatan kontingensi. 5. Pendekatan kultural. 6. Pendekatan etis. F. Gaya-gaya kepemimpinan dengan pendekatan sifat. Pendekatan sifat mengkaji gaya kepemimpinan sebagai refleksi dari sifat intrinsik seorang pemimpin yang mempengaruhi hubungan dan dinamika dalam tim atau organisasi. Misalnya, kepemimpinan otokratis biasanya dikaitkan dengan pemimpin yang dominan dan otoriter yang mengambil keputusan secara tunggal tanpa mempertimbangkan masukan dari anggota tim. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini cenderung menunjukkan lebih banyak kontrol dan wewenang daripada yang lain dalam mengarahkan tindakan kelompok. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis mendorong partisipasi partisipatif dan inklusi, dan para pemimpin mempertimbangkan pendapat bawahan sebelum membuat keputusan. Untuk mencapai tujuan bersama, mereka mendorong kerjasama dan memungkinkan komunikasi terbuka.
Itu penjelasan tentang teori motivasi dan teori kepemimpinan. Kesimpulan dari materi ini yaitu definisi motivasi, teori motivasi, dan konsep kepemimpinan menyoroti pentingnya pengaruh psikologi dan interpersonal dalam manajemen. Memahami bagaimana motivasi mempengaruhi perilaku karyawan dan bagaimana kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mengarahkan individu atau kelompok menuju tujuan bersama menjadi aspek krusial dalam pengelolaan. Pendekatan dalam studi kepemimpinan, baik itu melalui perspektif sejarah, psikologi, sosiologi, dan kontingensi, memberikan wawasan yang luas tentang kompleksitas dan variasi praktik kepemimpinan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks organisasi. Itu ke penjelasan tentang teori komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.